Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun warginet. Kembali lagi bersama aku Salwa Apriliani di podcast suaragarut.id. Kalau sebelumnya tadi kita bahas di dunia perkelahian, sekarang kita ke persiapan ya. Karena gak kerasa banget. Kayaknya kenapa ya? Kalau menuju bulan Ramadan tuh kayak baru kemarin gitu, tapi sekarang udah tiba-tiba Ramadan lagi nih. Yang belum ngodoan, gerang ngodoan ya, karena sudah sebentar lagi kita masuk ke bulan suci Ramadan. Dan tentunya tema hari ini kita kedatangan, Masya Allah, kedatangan Pak Ustadz yang Masya Allah luar biasa sekali. Jadi di sini pas kesempatan ketemu Pak Ustadz juga, aku sekalian mau siap-siap nih, kira-kira mau masuk bulan Ramadan, selain persiapan secara fisik, secara mental juga harus disiapin. Makanya hari ini kita udah bersama Ustadz Abi Rahmat. Tepuk tangan untuk Ustadz Abi Rahmat. Halo Pak Ustadz, apa kabar? Alhamdulillah, Alhamdulillah ya Pak Ustadz, ceria sekali Masya Allah. Jadi ke akunya pun kebawa ceria gitu. Kalau dari sumber ceria tuh kebawa ceria juga gitu akunya Pak Ustadz. Auranya sampai ya? Auranya sampai Masya Allah. Positive vibes kalau kata anak Gen Z mah. Positif auranya gitu Masya Allah sekali Pak Ustadz. Oke Pak Ustadz, hari ini temanya aku mau persiapan bulan Ramadan nih Pak Ustadz. Oke, siap. Tapi kenapa ya Pak Ustadz ya, mau bulan Ramadan itu kayak gak kerasa gitu, kayak baru kemarin tapi tiba-tiba cepet gitu Pak Ustadz. Itu artinya kita rindu terhadap Ramadan ya. Kita ingat saja beberapa lantunan qasidah bimbo. Mungkin buat anak Gen Z qasidah naon gitu ya. Tapi buat saya mungkin yang karena mungkin bukan Gen Z lagi, Gen A mungkin gitu. Dibuka ya, dibuka ya. Jadi kita sadar betul gitu ya, dari qasidah itu tuh mengajak kita memang kerinduan akan Ramadan itu jangan pernah hilang dalam diri kita. Ya disebutkan kan gitu ya, setiap habis Ramadan hamba rindu lagi Ramadan, saat-saat padat beribadah tak terhingga nilai mahalnya. Setiap habis Ramadan hamba cemas kalau tak sampai umur hamba di tahun depan, berilah hamba kesempatan. Jadi memang kerinduan itu harus ada pada setiap diri kita sebagai kaum muslimin dan muslimat. Iya, tapi maaf Pak Ustadz sepertinya vokalis bimbo ya. Suaranya merdu. Oh Masya Allah, suaranya merdu sekali loh Pak Ustadz. Jadi alhamdulillah hari ini selain persiapan pembekalan ada konser juga, saya bisa menonton Pak Ustadz konser secara gratis. Masya Allah. Oh itu mungkin jadi salah satu kerinduan kita juga ya, makanya kerasa cepat. Iya, dan itu juga tidak boleh hilang. Nah, ngomongin persiapan nih Pak Ustadz, kadang kan kalau kita berbicara tentang ibadah gitu ya, terutama sekarang Gen Z gitu ya, generasi muda seperti aku mungkin, ketika kita beribadah melakukan hal yang memang ya udah kita melakukan sebagaimana mestinya, tapi kadang kok rasanya nggak ada ya, kok rasanya nggak nyampe gitu Pak Ustadz. Kadang hanya melakukan gerakan saja gitu kok, tapi rasanya nggak nyampe. Kenapa tuh Pak Ustadz? Itu sudah disinyalir ya oleh baginda Nabi, yang mana hadisnya itu diriwayatkan kemudian oleh Imam Ahmad dalam hadis riwayat Ahmad. Jadi ternyata ketika orang melaksanakan ibadah, entah itu saum, ya, entah itu sholat, ya, bahkan qiyamul Ramadan, ya, taraweh kita sebutkan, atau juga mungkin ada juga orang membaca Al-Quran, ternyata itu sudah disinyalir ya, seperti yang Teh Salwa sampaikan itu. Baginda Nabi pernah memberikan satu isyarat kepada kita bahwa rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atash. Begitu banyak orang yang melaksanakan puasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya menahan haus dan lapar saja. Demikian pula hadis yang lain berbicara tentang sholat misalnya, warubba qaimin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Begitu banyak orang yang melaksanakan sholat malam tapi nggak dapat apa-apa tuh Teh dari sholatnya kecuali dia hanya nahan ngantuk saja gitu. Ya. Bahkan dari para atharus sahabat ya, dari perkataan-perkataan para sahabat, Ibnu Abbas pernah mengatakan rubba talil Quran wal Quranu yal'anuhu.
begitu banyak orang yang membaca Al-Quran, tapi justru Al-Quran melaknat orang yang membacanya. Nah ini artinya apa? Bahwa dari sekian rangkaian ibadah yang Allah wajibkan atau mungkin ibadah-ibadah sunat yang kita lakukan, memang kita tidak boleh melepaskan satu sisi dari sisi fikihnya, kita penuhi syarat rukunnya, dan kemudian juga kita tidak boleh meninggalkan sisi tasawufnya. Artinya rahasia dari ibadah yang Allah wajibkan dari puasa, kita harus apa sih? Rahasia sebetulnya harus kita tangkap dari ibadah sholat apa? Rahasia yang harus kita tangkap, kita maknai, meaningful bahasanya, value-nya apa dari pelaksanaan ibadah yang lain itu jangan sampai hilang begitu saja ya. Demikian. Jadi intinya kita harus mulai belajar menata diri, fikihnya tercukupi, syarat rukunnya terpenuhi, kaifiatnya oke, tapi jangan lupa loh, di balik setiap rangkaian ibadah yang Allah fardukan kepada kita itu sesungguhnya terkandung hikmah, terkandung rahasia. Nah, sampai sejauh mana tuh kita mempersiapkan diri untuk menangkap dapat rahasia-rahasia dari ibadah yang kita lakukan. Gitu, berarti harus tahu dulu ya, harus mendalami, merasakan dulu mungkin ya ibadahnya seperti apa ya benar-benar. Tapi kadang Pak Ustadz ketika melakukan sesuatu ibadah, kalau kitanya pun dalam kondisi yang gak baik-baik aja mungkin ya, kita nyambungnya dengan, anggaplah mungkin ini curhat sedikit Pak Ustadz, saya kan lagi skripsi nih. Saya kan lagi tugas akhir nih. Bukan ke mama nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ke Pak Ustadz ini siapa tahu dapat pencerahan lainnya Pak Ustadz. Saya kan lagi skripsi nih ya, kadang rarungsing gitu Pak Ustadz ya, kadang pararusing segala macam gitu, dan ketika melaksanakan ibadah pun fokusnya tuh kadang secara khusyuk juga kayak gimana gitu ya. Kadang kita juga mau sholat itu kalau kitanya nggak tenang dengan pikiran ini harus dikejar, harus cepet-cepet sempro ya, harus kekejar wisuda segala macam, atau mungkin dengan masalah-masalah pikiran dan mental lain dari setiap orang-orang, ada solusi nggak Pak Ustadz supaya si yang tadi itu dapat ketika beribadahnya Pak Ustadz? Memang dalam beribadah itu ya tidak dinafikan kita harus memenuhi yang namanya preparation. Jadi persiapan dalam ibadah juga perlu gitu ya. Kita misalnya sekarang mau puasa gitu ya, nggak pernah sedikit pun kita mencoba mereview kembali tentang ya setidak-tidaknya dengerin lah gitu ya ceramah-ceramah dari alim ulama yang sudah masyhur tentang puasa gitu ya, atau mungkin kita sendiri melatih diri beberapa hari di bulan Sya'ban ini untuk berpuasa sehingga itu sudah mulai terasa. Tapi kalau misalnya tiba-tiba malam nanti kita tarawih dan kita baru mulai tune in di situ, kita pasti ngerasa tubuh kita belum siap nerima karena setiap hari makan minum gitu ya. Tiba-tiba malam nanti kita sudah harus sahur dan kemudian besoknya puasa. Pasti karena kurang latihan, kurang persiapan itu satu hari di hari pertama kita puasa Ramadan tuh pasti banyak nggak enaknya. Kaget juga ya si badannya ya. Mungkin perut bunyi gitu ya di jam 1, jam 2 siang. Terus kita lemes, pening gitu ya, kunang-kunang gitu. Akhirnya kita tidak dapat kenikmatan dalam beribadah itu. Prepare ya Pak Ustadz ya. Nah jadi dalam preparation itu insya Allah tidak hanya di dalam sholat ya, tapi saya yakin 3 rukun ini harus kita miliki dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Yang pertama ada yang namanya rukun qauli. Jadi segala rukun yang terkait dengan ucapan-ucapan kita. Dalam sholat ya, bacaan itu memang harus bahasanya mungkin bukan lagi mengajarin sholat ya. Tapi mungkin saya di sini mengajak kepada pendengar sekalian Suara Garut lebih kepada meningkatkan kualitas sholat kita, meningkatkan kualitas ibadah saum kita dan kualitas ibadah yang lain. Jadi ketika kita berbicara rukun qauli itu, setiap ucapan kita yang kita lakukan dalam setiap ibadah itu minimal setidak-tidaknya kita paham akan maknanya. Kalau bisa hafal, bisa maknanya per kata itu lebih bagus. Tapi minimal secara keseluruhan saja dari setiap ibadah yang dilakukan ucapan yang atau mungkin doa dari rangkaian ibadah yang kita lakukan, sholat misalnya, atau mungkin saum Ramadan. Ketika kita niat, niat itu benar-benar kita resapi gitu ya, agar jangan sampai nanti masuk hanya kepada ini orang puasa tapi nggak dapat apa-apa gitu. Jadi puasanya kita yang sudah dewasa nggak ada ubahnya dengan puasa adik kita yang baru berumur 6 tahun yang lagi baru belajar puasa. ya. Masa yang mau disamain gitu kan, kita rugi banget gitu.
Yang kedua ada yang namanya rukun fi'li. Jadi rukun fi'li itu segala sesuatu yang terkait dengan anggota badan kita itu pun sama gitu. Kita harus maknai itu ya. Ya. Misalnya mungkin agak sedikit mundur, kita bicara Ramadan tapi sekarang kita bicara sholat karena pertanyaan Teh Salwa seperti itu ya. Misalnya ketika seseorang ini sedang di posisi at-tahiyat, sedang di posisi tasyahud, sampai enggak dia tuh? Kalau gerakan itu adalah gerakan yang juga dilakukan baginda Nabi ketika di Sidratul Muntaha mendapatkan perintah sholat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang ini mengatakan at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah, harusnya dia sadar itu adalah ucapannya baginda Nabi ketika pertama kali menatap keagungan wajah Allah. Dan kemudian Allah menyambut dengan mulia, assalamu alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Dan kemudian baginda Nabi tidak gila pujian. Cek urang Garut manteu hiber irung nate gitunya dipuji begitu agungnya oleh Allah ngapung pangambungna gitu. Enggak. Justru baginda Nabi ingat sama kita-kita ya. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Malaikat yang menyaksikan percakapan itu mereka secara serempak bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi ketika kita tasyahud akhir seyogianya mendatangkan kehusyuan karena kalimat yang kita ucapkan itu adalah kalimatnya Allah dan kalimatnya baginda Nabi, bahkan kalimatnya para malaikat. Tapi kalau kita sebatas ngucapin saja, kita tasyahud sebatas duduk tasyahud saja, duduk tawarruk tanpa kita mendalami maknanya, ya mungkin sholat kita hanya sebatas menggugurkan kewajiban. Iya betul. Dan talaran ya jatuhnya ya. Jadi ditalaran. Ya berarti tadi aku nangkap kualitasnya yang diperbaiki, walaupun mungkin kita anggaplah aku ngerasa kok udah sholatnya udah 5 waktu kok, aku puasanya udah puasa kok, aku juga ibadah malamnya rajin kok, tapi ada yang harus dievaluasi juga ternyata si kualitasnya tersebut ya Pak Ustadz. Malah ada yang tertinggal tuh, tadi kan sudah rukun qauli seputar ucapan kita. Kemudian rukun fi'li, seluruh rangkaian anggota tubuh kita. Dan yang ketiga, Bos. Yang ketiga yang paling penting ini adalah rukun qalbi. Rukun qalbi. Di mana kita menghadirkan hati kita untuk setiap amalan yang kita lakukan. Insyaallah ya. Bahkan kalau kita bicara sholat gitu saja ya. Kalau tadi kan disebutkan ya begitu banyak orang yang berpuasa tapi nggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali nahan haus dan lapar saja. Bahkan Al-Quran menyebutkan ya ada orang sholat di sekitar Ka'bah itu sholatnya nggak dianggap sholat sama Allah Subhanahu Wa Taala, tapi ucapannya dianggap seperti orang yang bersiul dan gerakan sholatnya dianggap seperti orang yang bertepuk tangan saja. Mana ayatnya? Wa makana sholatuhum indal baiti illa muka'aw wa tasliyah. Dan tidaklah mereka sholat di sekitar Ka'bah kecuali seperti orang yang bersiul dan bertepuk tangan saja. Itu lagi-lagi di depan atau di sekitaran Ka'bah loh teh. Ya. Bukan jauh di Indonesia, bukan jauh di Garut, itu di depan Ka'bah. Benar-benar gitu. Depannya langsung ya. Apalagi kita nih ada jauh dari pusaran gravitasi Allah Subhanahu Wa Taala di Ka'bah ya, di Masjidil Haram. Ya seyogianya kita sudah mulai menata diri untuk bisa sampai ke tingkat kehusyuan. Itulah yang disebut dengan rukun qalbi. Masya Allah, iya benar. Jadi balik lagi ke dirinya ya, preparation penting banget, pemahamannya, pendalamannya ya tentang arti-artinya seperti apa, kita lagi membacakan apa, artinya apa ya Pak Ustadz ya. Nah, kita sedang melakukan gerakan apa, itu kan karena dicontohkan sama baginda Nabi pasti ada maknanya gitu. Iya, benar. Tidak ujuk-ujuk mungkin ya dalam bahasa anak-anak tuh. Tidak hanya sebagai sebagai pelengkap dari gerakan yang wajib aja, tapi secara kesehatan pun beberapa dokter juga bilang kalau gerakan sholat juga sangat bermanfaat ya. Dalam saum Ramadan terutama jelas baginda Nabi mengatakan berpuasalah kalian maka itu adalah menjadi kesehatan bagimu ya. Sumu tasihu gitu ya. Iya benar-benar. Jadi ya siap-siap dari sekarang ya. Kalau biasanya sekarang jam 1 itu udah di depan tukang bakso ya. Persiapan dari sekarang udah mulai puasa biar nanti gak kaget ya ketika hari pertama puasa nggak kebayang-bayang aduh bakso nih gitu, aduh seblak nih kayak gitu ya. Jadi udah prepare Pak Ustadz dari sekarang. Dan persiapan ibadah yang paling panjang menurut hemat saya itu puasa Ramadan. Insyaallah. Ibadah yang lainnya maaf gitu ya mungkin bisa seketika dilakukan. Tapi untuk ibadah Ramadan ini justru memang baginda Nabi sudah mengajarkan kita, mengantarkan kita untuk benar-benar mempersiapkan dengan sebaik-baiknya untuk puasa Ramadan. Mungkin Teh Salwa juga ingat ya ada satu potongan doa
ketika kita memohon keberkahan di bulan Rajab, ketika kita meminta keberkahan di bulan Sya'ban, dan kita minta disampaikan ke bulan suci Ramadan. Dan itu hanya memang untuk ibadah saum Ramadan ya. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Artinya kalau kita tangkap maknanya, kita mau puasa Ramadan itu sudah dididik dari mulai bulan Rajab 1 bulan, bulan Sya'ban 1 bulan. Jadi artinya untuk masuk ke bulan suci Ramadan itu kita harusnya sudah punya persiapan tuh 2 bulan gitu. 2 bulan sebelumnya. Jadi ya, dari jauh-jauh masuk ke bulan ya. suci Ramadan tuh sudah tinggal merasakan nikmatnya saja gitu ya. Bukan lagi berbicara ini maaf ya. Di acara serupa seperti ini saya ada pertanyaan ya, ada pertanyaan ditujukan kepada saya secara online, ketika itu secara on air. Pertanyaannya, Pak Ustadz, apa sih hukumnya kita sikat gigi tengah hari bulan puasa itu pakai pasta gigi? Pakai pasta gigi gitu. Saya tidak langsung menjawab pertanyaan dari audiens secara on air. Pertanyaan saya gini, saya balikan. Ibu kemana aja gitu. Ini kita udah mau lebaran loh Bu, itu Ibu baru nanya itu. Kan sayang banget ya. Bukan berarti pertanyaannya tidak baik. Betul. Pertanyaan itu baik, tapi alangkah baiknya pertanyaan itu tuh dipersiapkan sebelum jauh puasa. Ya. Iya benar. Kalau setengahnya kan berarti 15 hari kemarin teh sikat gigi si Ibu teh ya. Iya Pak Ustadz, benar. Bisa jadi karena ragu secara fikih, Ibu itu nggak sikat gigi gitu ya. Tapi dibalik itu kok pertanyaan itu ditujukannya udah mau lebaran gitu kan, sayang banget gitu ya. Iya benar. Gitu Jadi ya. secara knowledge dan pengetahuan tentang ibadah puasa juga udah harus mulai dari sekarang dibuka-buka. Iya benar, tadi kata Pak Ustadz, nonton ceramah-ceramah dari Ustadz yang ada membahas tentang puasa gitu ya. Ya bisa lupa, namanya juga manusia ya Pak Ustadz, ya kadang ada lupa. Oh iya sih benar. 15 hari kamari Ibu teh sikat gigi cenah teh terus kena ayeuna nya. Kamu teteh 2 hari deui beri lebaran teh Pak Ustadz. 28 dinten ka mana Ibu? Masya Allah ya. Si Ibu itu panen gitu ya. Iya benar, Masya Allah. Jadi bagaimana supaya caranya yang ibadah yang kita lakukan itu tidak hanya sebatas memenuhi kewajiban aja ya Pak Ustadz. Betul, ya. Jadi kita dapat hikmahnya dari si ibadah yang kita lakukan. Jadi hikmah itu dari ibadah yang kita lakukan tuh ada 2 pendekatan. Secara fikih kita menyebutnya hikmatut tasyri'. Hikmah disyariatkannya suatu ibadah. Kalau dalam sisi tasawuf kita menyebutnya sebagai asrarul ibadah. Dari kata sirrun artinya rahasia. Jadi memang ternyata rahasia-rahasia dari ibadah yang kita lakukan tuh pasti ada. Iya benar-benar. Berarti kadang juga nyambung nih Pak Ustadz, suka ada yang nanya, aku tuh ngerasa selalu ibadah terus tapi kok nggak ngerasa manfaatnya, entah itu ibadah apapun ya, itu balik lagi ke dirinya sendiri mungkin melakukan ibadahnya seperti apa ya Pak Ustadz ya. Iya benar-benar. Dan ketika masuk bulan Ramadan pun kita nggak perlu adaptasi kalau udah disiapinnya dari jauh-jauh. Iya nggak sih? Jadi ketika datang ya udah kita tinggal menikmati nikmatnya. Iya benar sih kata Pak Ustadz. Dan memang baginda Nabi itu kan suri tauladan yang terbaik bagi kita ya umat manusia gitu. Memang baginda Nabi sendiri sebelum menghadapi bulan suci Ramadan itu di dalam hadis Siti Aisyah radhiyallahu anha disebutkan, ya Rasulullah, aku tidak pernah mendapatimu berpuasa sunnah hampir sebulan penuh kecuali di bulan Sya'ban ini, dan aku mendapatimu berbuka hanya beberapa hari saja kecuali di bulan Sya'ban ini. Artinya baginda Nabi saja kekasih Allah ya, makhluk yang sangat dipuja dan dipuji oleh Allah, diagungkan oleh Allah, itu sebelum masuk Ramadan itu puasa dulu hampir sebulan penuh di bulan Sya'ban. Kita umatnya yang belum dijanjikan surga ya, yang masih bergelimang dosa gitu. Jadi kalau tidak melakukan persiapan sampai sejauh itu tuh tinggal bercermin diri saja sepertinya. Iya sih gitu. Benar-benar ya, Masya Allah, Rasulullah aja dengan segala jaminan yang diberikan masih melakukan hal tersebut ya, apalagi kita. Dan kadang juga mungkin ada Pak Ustadz ya, tadi seperti aku ngobrol di belakang sama Pak Ustadz bahwa ketika ketemu bulan Ramadan itu kadang ada insecure apa ya, merasa kurang percaya diri gitu Pak Ustadz, ketika aku pantas gak ya bertemu dengan bulan suci Ramadan gitu, dengan mungkin histori setiap orang yang berbeda-beda, mungkin entah ini yang si rajin sholat, ini siapa misalkan ya Pak Ustadz, untuk menghindari hal-hal seperti ya bahwa semua orang ini berhak gitu untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan, apa Pak Ustadz itu yang bisa Masya Allah ya, ini pertanyaan sekaligus pernyataan dari Teh Salwa tuh mendalam sekali ya. Ini memang kita sudah mulai masuk sisi tasawuf ya. Jadi dalam hadis qudsi itu disebutkan Allah itu sebagaimana prasangka daripada hambanya. Barang siapa yang datang kepada Allah dengan berjalan, Allah akan berlari menuju hambanya. Dan barang siapa yang mendatangi Allah sejengkal, maka Allah akan mendatangi hamba itu
sedepak gitu ya. Artinya terkadang upaya kita mungkin minimalis ya, tapi justru Allah menghargai upaya kita tuh secara maksimalis gitu ya. Jadi janganlah kita berputus asa dari rahmat Allah. Nah kemudian bagaimana agar kita merasa diterima seluruh ibadah kita? Kok akunya nggak pantas ya? Aku selama ini lalai beribadah, tapi tiba-tiba Ramadan aku harus puasa Ramadan. Apakah pantas? Justru Ramadan kali ini, marilah jadikan ini sebagai starting point kita untuk hijrah ya. Meskipun sebetulnya untuk hijrah tuh nggak mesti nunggu Ramadan ya. Betul, untuk menjadi seseorang yang baik tuh nggak usah nunggu Ramadan gitu. Karena kan kita tidak tahu kapan ajal kita ini akan dijemput gitu ya. Jadi setidak-tidaknya maka berprasangkalah yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan memposisikan kita sebagaimana prasangkaan kita. Bahkan tadi kita upaya minimalis tapi Allah maksimalis gitu ya. Masa kita masih ragu ya dengan kemahabesaran Allah gitu. Masya Allah ya. Dan berarti secara tidak langsung juga disampaikan bahwa siapapun ya pantas ya, tidak ada yang tidak pantas ya. Yang malah disayangkan itu ketika bertemu dengan, masih diberikan umur untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan, tapi tidak digunakan dengan baik sih kesempatannya ya Pak Ustadz. Itu pernah disinyalir oleh baginda Nabi ya. Gimana tuh Pak Ustadz? Man adraka Ramadan falam yughfar lahu ya. Barang siapa yang mendapati bulan suci Ramadan tapi dia tidak mendapatkan ampunan Allah, maka dia akan menjadi orang yang sangat-sangat celaka. Nauzubillah ya. Dalam hadisnya disebutkan roghima anfu rajulin. Ya. Kalau dalam sebuah teks hadis sudah menyebutkan roghima anfu rajulin, itu berarti celaka tuh Mbak. Ya. Itu kan ceritanya ada 3 potongan doa, yang doa ini dibacakan oleh malaikat Jibril, dan kemudian malaikat Jibril meminta baginda Nabi untuk mengaminkan. Ini kan doa-doa yang super dahsyat ya, yang membaca doanya malaikat Jibril, yang mengaminkan baginda Nabi. Rasulullah, ya betul. Dan salah satu doanya itu adalah roghima anfu rajulin, ya Rasulullah akan sangat celaka bagi siapa? Man adroka Ramadan, orang yang mendapati bulan Ramadan falam yughfar lahu, dan Allah tidak memberikan ampunan kepada dirinya. Dan kemudian baginda Nabi mengaminkan gitu. Sampai sahabat-sahabat besar ketika mendengar Rasulullah mengucapkan amin itu, ada sahabat-sahabat yang berdiri, ya Rasulullah, kenapa tubuhmu bergetar seperti itu? Ya, apakah ada yang mengancammu? Padahal Rasulullah sedang mengaminkan doanya dari malaikat Jibril gitu. Jadi persiapan yang baik, yakinkan bahwa di bulan Ramadan ini justru kita raih ampunan Allah sebanyak-banyaknya. Sehingga lahir, keluar dari Ramadan kita menjadi bayi-bayi yang yang bersih, bayi-bayi yang suci. Kan disebutkan seperti itu ya. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh perhitungan, maka dia terlahir dari bulan Ramadan seperti bayi yang dilahirkan dari rahim ibunya. Justru di sini ada peluang besar ya. Kita merasa tidak pantas, kita merasa tidak diterima. Justru Ramadan ini merupakan kesempatan sehingga kita nanti terlahir sebagai manusia-manusia baru ya. Amin, gitu. amin. Mudah-mudahan kita mendapatkan cepat itu ya Pak Ustadz. Makanya ada istilah Idul Fitri ya, kembali fitri itu karena kembali memang suci ya. Iya, Masya Allah. Masya Allah sekali. Dan kalau kita udah prepare dari jauh-jauh juga, siapa tahu nanti ketika bulan Ramadan dapat kesempatan untuk langsung sholat di depan Ka'bah ya Pak Ustadz. Insya Allah. Jadi tidak kaget ya. Betul. Itu ada yang menarik tuh Mbak Salwa. Apa tuh? Mbak Salwa gitu, Teh Salwa ya. Gak apa-apa kok Pak Ustadz. Sama cantiknya disebut Teteh sama Mbak juga sama. Terima kasih loh Pak Ustadz. Saya langsung terbang lagi nih dibilang cantik sama Pak Ustadz. Jadi itulah rahasia terbesar yang terkandung di dalam bulan Ramadan. Ya. Kata baginda Nabi Muhammad SAW ya, lau ya'lamul ibad ma fi Ramadan. Kalaulah hamba-hamba itu tahu apa itu Ramadan, latamannat ummati ya ayyakuna sanata kullaha. Pastilah umatku, kata baginda Nabi, berharap sepanjang tahun itu selama 12 bulan itu Ramadan semua, Mbak. Ya. Jadi bulan pertama Ramadan, bulan kedua Ramadan, bulan ketiga Ramadan ya. Jadi kalaulah umatku tahu, kata baginda Nabi. Jadi kan ada rahasia terbesar nih di bulan Ramadan gitu ya. Bahkan dalam hadis lain disebutkan hampir sama maknanya. Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau an takuna sanata kullaha Ramadan. Kalau umatku tahu apa yang terdapat di bulan Ramadan, maka pastilah umatku meminta kepada Allah
untuk menjadikan setiap tahun itu isinya Ramadan semua. Betul, Buat kita orang pekerja enak dong ya. Habis Ramadan kan ada THR, THR tuh, berarti THR-nya 12. Betul 12 kali, Masya Allah ya. THR 12 kali kan keren tuh ya. Benar. Tapi untuk yang memberi THR kepada keponakan itu tidak, Ustaz ya. untuk pekerja mungkin itu THR oke, tapi untuk aduh ini ponakan ngantri lagi nih setiap Itu bulan mungkin gitu. sedekah ya. Oh, Masya Allah. Ya, jadi- Sedekah 12 kali. Masya Allah ya gitu. Jadi memang rahasia yang Allah selipkan di bulan Ramadan itu sebetulnya banyak sekali. Banyak sekali ya. Secara tidak langsung saja baginda Nabi kan menjelaskan apa sih yang terdapat di dalam bulan Ramadan. Baginda Nabi menyebutkan setiap doa dikabulkan, setiap sedekah diterima, setiap kebaikan dilipat gandakan, bahkan siksa dari Allah itu ya, itu Allah tangguhkan gitu. Ini kan di bulan Ramadan gitu ya. Kita tidak mendapati ini di bulan lainnya. Iya, betul. Di luar bulan Ramadan, kalau kita ingin berdoa dan ingin dikabulkan, kita harus mencari time frame. Kita harus mencari waktu-waktu yang memang Allah janjikan itu lebih cepat dikabulkan doa. Misalnya apa, di sepertiga malam, ya. setelah kita tahajud ya, mungkin setelah kita sholat hajat. Tapi sepanjang hari di bulan Ramadan, ketika kita berdoa, kulluhu da'awatun mustajabatun. Jam berapapun, berapapun lagi waktu gitu. seperti apapun ya Pak Ustadz ya. Ya, jadi kalau kita beranggapan bulan Ramadan itu bulan yang biasa-biasa saja, itu sayang sekali ya, sekali ya. Jadi kita tadi ya, kullu da'awatin mustajabatun. Jadi kita mau berdoa kepada Allah dari mulai selesai sahur sampai mau buka puasa sampai sahur kembali itu, itu pokoknya selama bulan Ramadan tuh doa kita akan dikabulkan. Iya, jadi jangankan doa yang kita utarakan ya, mungkin doa atau mungkin kita beristighfar kepada Allah dalam hati saja, itu sudah termasuk satu kebaikan yang Allah catat begitu ya. Jadi kita beruntung lah ya sebagai umat Rasulullah. Allah sangat. Allah sampaikan, mudah-mudahan ya, Allah sampaikan kita kepada bulan suci Ramadan. Amin, gitu, amin. Dan mudah-mudahan ada beberapa orang yang bisa menikmati bulan suci Ramadannya di Mekah sana. Iya, Masya betul, Allah betul, ya. Itu ada hadis yang terkait dengan itu ya, Teh. Memang sebaiknya seyogianya kita sebagai setiap manusia, insan muslim, memiliki harapan, memiliki cita-cita, memiliki keinginan. Wishlist ya kalau anak Gen Z. Karena kata baginda Nabi, la tasyuddur rihal illa salasi masajid. Tidak boleh kita memaksakan diri untuk melakukan perjalanan kecuali kita memaksakan diri kepada perjalanan menuju 3 masjid. Masjidil Haram di kota Mekah, wa Masjidi Hadza kata baginda Nabi, artinya Masjid Nabawi di kota Madinah, dan Masjidil Aqsa. Untuk ketiga masjid ini baginda Nabi malah mengatakan bersusah payah pun kita diperbolehkan gitu ya. Tapi untuk kepada yang lainnya baginda Nabi tidak menganjurkan. Nah, kemudian ketika kita berada di bulan Ramadan, ini kan Allah tuh adil ya. Terkadang ada ibadah yang memang kita dapetin pahala ibadah itu karena memang ibadahnya kita lakukan ya. Tapi ada ibadah dari satu perbuatan yang pahalanya itu kita dapat meskipun kita tidak melaksanakan ibadahnya. Contohnya begini. Apa tuh Pak Ustaz? Ketika kita membaca surat Al-Ikhlas 3 kali ya, itu pahalanya sama dengan menghatamkan 1 kali Al-Quran. Masya Allah. Ketika kita membaca wirid misalnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, kita baca itu sebanyak 100 kali, maka pahalanya sama dengan kita memerdekakan 10 hamba sahaya. Masya Allah. Ya. Dan barang siapa melakukan sholat sunnah duha 2 rakaat, maka sama saja dia telah bersedekah atas 360 sendi yang ada pada tubuhnya. Nah, satu ketika baginda Nabi mendapati sahabiyah. Sahabiyah itu adalah sahabat wanita yang perempuan. Kemudian baginda Nabi mengatakan, ma mana'aki antu haji ma'ana. Kenapa engkau tidak melaksanakan ibadah haji bersamaku? Kata baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian si wanita ini mengatakan, ya Rasulullah, ketika itu aku harus memberi makan dan memberi minum unta milik daripada tuanku. Dan sehingga ketika itu aku tidak bisa melaksanakan ibadah haji. Ya. Nah kemudian baginda Rasulullah SAW bersabda kepada sahabiyah ini dengan mengatakan,
idza kana Ramadan, jika nanti kamu mendapati bulan Ramadan, i'tamiri fihi. Berumrohlah kamu pada bulan Ramadan. Fa inna umratan fi Ramadan hajjatun. Karena sesungguhnya melaksanakan ibadah umroh di bulan Ramadan itu sama saja mendapatkan pahala haji. Masya Allah. Jadi itu asbabul wurudnya seperti itu ya. Baginda Nabi bertanya kepada seorang wanita, sahabat yang perempuan, sahabiah, kenapa kok enggak bareng-bareng sama aku ya berhaji? Iya. Kemudian kata wanita tadi, saya ulang, aku harus memberikan makan, Untuk aku harus unta, memberikan ya. minum untuk unta-unta milik Tuannya. tuanku gitu. Dan kemudian Nabi berpesan, fa idza kana Ramadan, nanti kalau kamu dapetin bulan Ramadan, kamu umroh di situ dan kamu akan mendapatkan pahala sama seperti pahala haji. Masya Allah. Dalam beberapa riwayat redaksinya agak sedikit berbeda, tapi maksudnya adalah sama. Sama ya, Ya, kesana. jadi ibadah umroh di bulan Ramadan sama dengan ibadah haji bersamaku. Dalam riwayat Imam Bukhari yang lain ya. Oke. Gitu. Bahkan umroh aja pahalanya hitungannya seperti haji ya. Kalau ibaratnya kita kan haji pun harus nunggu berapa tahun dulu, Betul, dikorupsi dulu, ya. misalkan ya Pak Ustadz. Jadi Segar kan kalian langsung kalau ditolak itu. saya nggak ikutan ya Allah. Ikutan ya Pak Ustadz ya. Saya nggak ikutan ya Allah. Segar yang Maafkanlah belakang Teh Salwa. Yang belakang udah ngantuk nih Pak Ustadz, harus dicoel-coel yang kayak gitu biar pada bangun lagi nih. Ya maksudnya nunggu lama gitu dengan kuota segala macam, persyaratan lain-lain yang panjang banget. Bahkan kalau hitungannya di bulan Ramadan, ibadah umroh aja pahalanya sama dengan melaksanakan ibadah haji ya. Ya. Jadi memang ternyata baginda Nabi itu mengajak kepada umatnya itu agar menjadi pribadi-pribadi yang smart, agar menjadi pribadi-pribadi yang cerdas gitu. Kita sibuk nih gitu, tapi kita ingin mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kan kita bisa sambil duduk di kursi-kursi kantor kita atau mungkin di aktivitas kita, masa nggak bisa sih baca kulhu 3 kali? Iya, Ya bukan berarti kulhu selesai, enggak. Maksudnya itu mah diselesaikan. itu mah Maksudnya kayaknya Pak Ustadz centangan deh kalau kulu 3 kali Maksudnya gitu. diselesaikan ya ikhlas 3 kali dengan niat ini ibadah penuh, dapat tuh pahala ya. Kan maaf ya, mungkin ada pekerja-pekerja yang ketika di bulan Ramadan justru saat yang Lagi paling bulan-bulannya super ya, sibuknya. lagi Ya. sibuk-sibuknya. Kita nggak usah sebutkan di bidang apa gitu ya. Tapi kan masa ia tidak bisa gitu ya. Ketika dia berzikir di dalam hatinya, mungkin istighfar, nggak perlu orang tahu gitu ya. Karena kan zikir itu bisa dilakukan dengan zikir lisan, ada zikir qalbi. Nah, kita kan bisa manfaatkan Iya, itu betul, ya. betul. Dan tadi ada orang yang berkesempatan melakukan satu ibadah sempurna, syarat rukunnya terpenuhi, kaifiatnya dijalankan dengan baik. Ada orang yang tidak bisa melaksanakannya tapi bisa dapetin pahalanya gitu. Benar-benar. Yang luar biasa lagi kan kata baginda Nabi, barang siapa memberi makan puasa kepada orang yang berpuasa, maka yang memberi makan puasa kepada orang yang berbuka puasa ini akan mendapatkan pahala puasa dari orang yang sedang berpuasa tadi. Insya Allah ya. Bayangkan kalau kita kita sibuk, kita mungkin tidak bisa memaksimalkan hari-hari ibadah Ramadan kita dengan tadarus, dengan sholat sunat, dengan zikir, dengan mengkaji Al-Quran, hadis dan lain-lain. Tapi kita sadar diri nih, kita awareness, sehingga kita ketika sore hari kita berikan beberapa porsi makan untuk berbuka puasa kepada misalnya santri-santri penghafal Quran yang mereka dari mulai sahur sampai mau bedug maghrib itu mereka tidak lepas dari Al-Quran. Betul. Kita menjadi orang yang cerdas tuh ya. Jadi pahala kita tidak batal, pahala mereka diberikan kepada kita, dan pahala mereka yang berpuasa itu pun para santri tahfiz Quran mereka juga nggak kekurangan pahalanya. Jadi nggak dikorupsi teh pahalanya. Justru sepertinya ketika bulan puasa itu Allah mengkloning pahala. Dibagi dua ya, tidak ada korupsi ya. Jadi yang berpuasa dia dapat pahala puasanya, kita yang memberi makan dapat pahala dari mereka yang berpuasa. Masya Allah. Banyak berarti yang tadi kata Pak Ustadz harus smart, harus pintar ya. Tidak harus selalu ibadah itu dengan kita di depan sejadah segala macam ya. Kita sedang duduk juga sedang ngapain juga bisa ya Pak Ustadz yang menjadi ibadah ya. Salah satunya juga ibadah yang paling besar ya tadi dengan umroh juga bisa. Masya jadi Allah itu ya. Kita doakan nih ya. Kita doakan mudah-mudahan podcast kita saat ini menjadi pembuka hati ya para kaum muslimin dan muslimat yang ingin mendapatkan pahala ibadah haji ya dengan cara umroh di bulan Ramadan dan
kita kan tidak tahu ya. Betul. Kita tidak tahu kapan usia ini Allah akan panggil ya gitu ya. Jadi bagi kaum muslimin dan muslimah saudara-saudara kita, tidak hanya sepuh-sepuh. Terkadang anak-anak berpikir itu kan ibadah haji umroh buat orang tua, Betul. buat kakek nenek. Justru kata baginda Nabi, jadilah kalian pribadi yang smart dalam beribadah. Betul banget. Nah justru Gen Z ini berkesempatan gitu ya. Kan sekarang banyak tagline ya, haji ketika muda, umroh Iya. Jadi liburan digunakan untuk umroh tuh sebetulnya bukan tren-trenan menurut saya. Justru orang ini sudah menjadi pribadi-pribadi yang smart dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, Masya Allah ya. Ibaratnya kalau kita ngomongin tua muda mah kita nggak tahu umur juga Pak Ustadz ya. Betul. Barangkali kita yang muda-muda kita nauzubillah yang duluan ya. Namanya juga kan ajal ya, usia kan. Bisa jadi Teh Salwa duluan, saya belakangan, dan bisa jadi saya Pak Ustadz belakangan atau Teh itu mah Salwa doa duluan. sieun ya Allah. Jangan dong Pak Ustadz, aku pengen umroh dulu sama Pak Ustadz bareng. Amin. Iya betul. Ya kita mudah-mudahan Suara Garut juga bisa umroh bersama semuanya. Amin. Mudah-mudahan. Dan Karena itu kan Ramadan teh saatnya untuk Ramadan berdoa, ya benar-benar. Jadi kita umroh tapi pahalanya Masya Allah luar biasa sekali pahala haji ya. pahala haji, Mudah-mudahan sekali Pak Ustadz. Benar-benar karena kalau ibaratnya gini Pak Ustadz, kalau ngomongin tadi masalah orang tua dulu deh yang haji. Terus sekarang kita pengen haji, ternyata yang muda-muda kan harus nungguin yang tua-tua berangkat dulu nih. Betul, Belum iya. kan kemarin ada dikorupsi dulu, jadi ngantri lama lagi gitu ya. Jadi mundur lagi. Jadi lewat Ramadan, umroh di bulan Ramadan, insya Allah dapat pahala haji, Masya Allah ya. Amin. Insya Allah betul. Masya Allah. Takut yang di belakang Pak Ustadz. Sudah biasa. Dan kalau mau berangkat umroh sama Pak Ustadz juga bisa sekali ya Pak Ustadz ya. Oh insya Allah difasilitasi di Aska Umroh Masya Allah, untuk umroh di bulan Agustus ya, di saat nanti kita Maulid Nabi. Masya ya. Allah bisa Insya Allah. ya bersama Pak Ustadz. Kalau ada plusnya katanya kalau berangkat umrohnya ditemenin Pak Ustadz, jadi bisa sambil konser ngedengerin Pak Ustadz nyanyi ya. Seperti di sini gitu tadi ya, Masya Allah. Eksklusif loh, saya dapat nyanyian langsung dari Pak Ustadz. Oh, gitu Alhamdulillah ya. Masya Baik, Allah terima ya. kasih. Terakhir dari Pak Ustadz, kira-kira apa yang mau Pak Ustadz sampaikan dari apa yang udah kita bahas hari ini ya, dengan tema mempersiapkan hal-hal yang berhubungan dengan bulan Ramadan nanti untuk warginet yang ada di rumah. Ya. Boleh. Kembali kepada pertanyaan awal dari Teh Salwa tadi ya, jangan sampai kita puasa Ramadan tapi merasa nggak dapat apa-apa, bahkan merasa jauh dari dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, justru inilah saat yang baik bagi kita untuk memplanning ya, untuk memplanning diri ketika bulan Ramadan ini kita harus apakan gitu ya. Oke lah kita sibuk tapi kan malam hari kita punya waktu ya. Oke lah mungkin malam hari kita sibuk tapi kan mungkin pastilah di sela-sela waktu itu ada ketika kita bisa memaksimalkan waktu itu ya. Mungkin sebelum menjawab pertanyaan dari Teh Salwa tadi, dulu pernah ada pertanyaan Teh masuk ke saya kemudian seputar Ramadan. Pak Ustadz mohon maaf, posisi saya sebagai polisi. Yang ketika justru di malam-malam 10 hari terakhir di bulan Ramadan saya sibuk di jalan Pak Ustadz, harus ngatur kendaraan. Kemudian saya juga mendapat amanah untuk menyampaikan beberapa kegiatan-kegiatan keagamaan di Masjid Bandara Soekarno-Hatta. Ya. Dan petugas apa itu namanya ya, yang mengontrol yang di atas teh ya, petugas yang mengontrol untuk penerbangan ya, penerbangan kedatangan pesawat itu kan dia gitu. Dan setiap malam itu saya pasti kebagian piket Pak Ustadz. Jadi kalau misalnya saya tidak ada dan sementara ini kan traffic ini kan harus saya atur. Iya gitu betul. Kalau saya sama teman-teman mengkhususkan untuk itikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, bagaimana dengan tugas saya? Bagaimana penerbangan ini akan lancar? Kemudian ada lagi sahabat saya, dia berprofesi sebagai dokter. Dan namanya dokter ya, itu kan panggilan bisa kapan saja. Dia dokter ortopedi gitu. Dan biasanya kan tingkat kecelakaan kendaraan atau mungkin ya tingkat kecelakaan itu meningkat ketika menjelang Ramadan, menjelang Idul Fitri gitu. Betul. Nah, kerap kali pada 10 hari terakhir bulan Ramadan tuh pasti saja ada pasien yang harus ditangani, bahkan itu dalam kondisi emergensi ya. Dia harus segera datang ke rumah sakit, harus melakukan bedah ortopedi seketika itu juga. Kalau kita berbicara utama mana ya, saya harus mengutamakan tugas saya, mengatur lalu lintas, mengatur traffic penerbangan pesawat, dan juga saya harus mengoperasi pasien yang memang kalau tidak dioperasi ini akan fatal, mungkin akan hilang nyawanya kan gitu.
Nah kemudian di situ baginda Nabi Muhammad SAW, masya Allah, memberikan memberikan satu penjelasan kepada kita umatnya agar kita pandai-pandai memposisikan diri agar tetap sama-sama mendapatkan kemuliaan daripada ibadah. Ya, dalam sebuah hadisnya baginda Nabi mengatakan, wala ana amshi ma'a akhi fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjidi syahran. Kata baginda Nabi, aku lebih suka aku berjalan dengan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dirinya daripada aku harus beriktikaf sebulan penuh di masjidku ini. Daripada aku harus beriktikaf selama sebulan di Masjid Nabawi. Iktikaf itu perbuatan mulia, mendekatkan diri seseorang hamba dengan kepada Tuhannya. Tapi ketika seseorang diantar oleh baginda Nabi untuk memenuhi kebutuhannya, justru kata baginda Nabi, itu lebih aku cintai. Ya. Jadi memang ada hubungan vertikal di sini, tapi itu kan hanya hubungan dirinya dengan Tuhan. Tapi ketika kita bersosial, maka ini ada hubungan manifestasi dari keimanan kita, manifestasi dari akidah kita, dan kemudian orang lain pun merasa terbantu ya. Jadi tetap koridornya kita ingin menjadi manusia yang mulia, tapi posisinya kapan itu kita posisikan gitu ya. Ya. Kebayang nih kalau misalnya polisi, kemudian pengatur traffic penerbangan di bandara, kemudian dokter itu mengajukan cuti semuanya pada tanggal 21 sampai malaman Idul Fitri. Betul. Udah kebayang tuh. Kebayang itu kan pesawat mah nggak ada lampu sen ya Pak Ustadz ya, harus diarahkan. Beda yang di jalan gitu ya, sen kiri belok kanan ibu-ibu. Nah itu adalah salah satu ujian puasa. Gitu ya, Masya Allah. Nah kemudian apa dong yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah memang kembali kepada hadis Nabi juga ya, karena kan kita guidance-nya itu ya. SOP kita tuh nggak ada lagi selain Al-Quran dan hadis. Maka kata baginda Nabi man soma Ramadhana imanan wahtisaban. Jadi kita harus berpuasa Ramadan ini dasarnya iman. Itu. Karena kan ayatnya yang dipanggil orang-orang yang beriman ya Teh ya dalam berpuasa itu. Tidak ya ayyuhalladzina aslamu, tapi ya ayyuhalladzina amanu. Jadi memang kita ini orang pilihan. Nah, ketika kita berpuasa di bulan Ramadan itu kita sudah menjadi orang yang pilihan. Jangan kecil hati. Kemudian dilanjutkan imanan wahtisaban. Jadi orang yang penuh dengan ihtisab itu artinya dengan penuh perhitungan. Ya. Ramadan kali ini target ya dari sisi baca Al-Quran saya ingin menghatamkan berapa kali. Ya. Bersedekah saya ingin berapa kali, waktunya kapan saja, nominalnya berapa. Ya. Kemudian saya ingin berbagi di bulan Ramadan ini ya kepada siapa, kapan ya. Bahkan berbagi yang paling luar biasa pahalanya itu kan berbagi kepada orang tua kita, kepada karib kerabat kita. Jadi yang tadi Teteh sebutkan itu kan sinyal ya, bagi-bagi kepada keponakan yang udah ngantri, itu sebetulnya masuk bagian daripada planning juga gitu. Nah, kan di balik niat Teteh itu ada satu rahasia besar. Ketika Teh Salwa berniat Ramadan kali ini, ketika selesai saya ingin berbagi kepada keponakan saya yang jumlahnya 40 orang. Maka doa itu menjadi doa, Allah akan memberikan kesanggupan. Masya Allah gitu ya. Ketika udah niat kebaikan, Allah nanti memberikan kesanggupan. Walaupun pada pami dihitung-hitung 40 jalmi mah sarada lieur Pak Ustadz ya, tapi insya Allah ya kalau udah ada niat baik mah ya balik lagi ke sana. Allah pasti akan berikan jalannya gitu ya. Jadi perencanaan demi perencanaan gitu. Bahkan ketika kita berbuka puasa itu kan waktu yang sangat mustajabah tuh. Ya. Jadi banyak punten. Nah ini mungkin sekaligus tanbihul ghafilin atau bahasanya mungkin mengingatkan kepada adik-adik saya yang Gen Z, jangan dihabiskan waktu menunggu berbuka itu dengan JJS, dengan jalan-jalan sore. Oh JJS, suka tidak pilda silpa Pak Ustadz. Kedengarnya DDS, ke saya mah JJS jalan-jalan sore ya. Justru waktu-waktu menjelang berbuka itu adalah waktu yang sangat mustajabah untuk berdoa. Gitu. Iya, jadi kan bisa di planning. Hari pertama ketika berbuka saya ingin berdoa untuk ayah. Full untuk ayah tuh semuanya. Hari kedua selama Ramadan saya ingin mendoakan untuk ibu saya yang sudah ada ataupun yang sudah tiada. Hari ketiga selama Ramadan saya akan berdoa khusus untuk pribadi saya. Hari keempat dan seterusnya silakan di planning ya.
mana sisi ibadah kita, mana sisi karir kita ya. Justru itu di bulan Ramadan kita planning. Jadi jangan sampai dari mulai Ramadan sampai malaman takbir doa teh eta tawe kungkul gitu ya. Habis sholat doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bukan jelek doanya tapi ada yang lebih spesifik. Iya gitu ya. iya. Kan benar katanya kalau ngedoa mah harus detail banget ya. Ya, benar betul. gak sih? Iya kayak Meskipun ini jangan terjadi ya, ada jamaah umroh dari Garut gitu ya, ketika orang lain duduk bersimpu di depan Ka'bah ya, menyucurkan air mata, bisa berlarut, bisa bermenit-menit, berjam-jam dia berdoa. Ada salah seorang datang jamaah langsung ngedeprek payunan Ka'bah, jujur kieu teh ngangkat kedua tangan ninggal ka luhur, ya Allah apal meureun amin uih deui we. eta mah kacida Pak Ustadz ya. Atau ya Allah seperti biasa amin gitu kan asa kacida ya, Masya Allah Pak Ustadz sekali. Sama Allah tuh dianggap bestie gitu ya. Karena kan katanya Allah tahu apa yang kita getarkan. So kenal so dekat cenah ya, nanti tadi disangkanya SKSD Pak Ustadz ya. Ya kalau bisa Pak didoakan secara detail keinginannya apa dah. Iya. Kalau ini mah ya Pak Ustadz, kan banyak umatnya masa ya Allah seperti biasa jika tukang seblak teh biasa we tukang seblak teh apal meureun pesanan gitu ya kan banyak makanya harus detail. Jadi kalau aku bisa mengambil kesimpulan dari obrolan kita, preparationnya seperti apa, bagaimana cara pemaknaannya seperti apa ya supaya kita siap juga. Targetnya juga. Bagaimana supaya tadi kata Pak Ustadz setelah beres bulan Ramadan ini kita kembali lahir menjadi bayi yang suci. Yang baru dilahirkan dari kayaumin waladathu ummu. Seperti seseorang yang baru saja dilahirkan dari rahim ibunya. Masya Allah. Tepuk tangan dong untuk Ustadz Abi Rahmat hari ini. Kayaknya seru deh ya kalau kita bikin segmen Ramadan nanti sama Ustadz sering-sering ya. Terutama segmen nikah Pak Ustadz itu akan sangat menarik untuk saya. Seri si Fadil. Sorry Pak Ustadz. Mudah-mudahan yang kita obrolkan hari ini bisa sampai ke teman-teman orangnya semuanya ya Pak Ustadz. Amin, ya. Aku juga jadi lebih siap-siap lagi nih setelah ngobrol sama Pak Ustadz. Mudah-mudahan juga kita mudah-mudahan mempersiapkan dengan baik. Amin. Dan mudah-mudahan semuanya dipertemukan dengan bulan Ramadan yang sebentar lagi dan Pak Ustadz ya dan warginet juga tadi selain hal yang diobrolkan barangkali yang ada pemikiran untuk kayaknya mau mencari pahala haji di bulan puasa dengan berumroh bisa sekali ya bersama Pak Ustadz juga nanti bersama ditemani sama Asga Umroh juga sama Ustadz Abi juga ya sekalian curhat sekalian nonton konser Pak Ustadz di pesawat juga boleh banget langsung aja dicek-cek di Instagramnya Asga Umroh untuk cari biasa ada promo-promo juga ya Fadil ya? Jelas ada promo-promonya fasilitasnya insya Allah lengkap ya segalanya ibadah dengan aman nyaman apalagi bulan Ramadan dapat ibadah umroh tapi pahalanya pahala haji dan bersama Ustadz yang Masya Allah sekali keren sekali tepuk tangan sekali lagi untuk Ustadz Abi Rahmat. Terima kasih Pak Ustadz hari ini sudah ngobrol. Mudah-mudahan sehat selalu Pak Ustadz. Amin, terima kasih dan selalu lancar segala aktivitas sehari-harinya. Dan terima kasih juga warginet sekali lagi yang telah menonton podcast ya langsung aja di follow Instagram suaragarut.id untuk tahu info apa aja yang sedang terjadi di Garut dan jangan lupa juga di follow Instagram Asga Umroh untuk tahu apa aja promo yang lagi ada nih ya. Terus info-info keberangkatan dan lain-lainnya langsung aja di follow di Asga Umroh. Dan terima kasih juga untuk Asga Umroh ya yang selalu mendukung podcast suaragarut.id dan terakhir jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube suaragarut.id. Kalau gitu aku Salwa dan juga Pak Ustadz Abi Rahmat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.